Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enistianingrum dengan NIM 0402032109. Di sini saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Dalam penulisan bab 1 yaitu pendahuluan terdapat 4 subbab. Yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, kemudian yang ketiga tujuan penelitian, kemudian yang terakhir manfaat penelitian. Dalam penulisan latar belakang terdapat 9 tahapan. Yang pertama data variabel terikat, kemudian definisi variabel terikat, kemudian yang ketiga penyebab variabel terikat, yang keempat dampak variabel terikat, kemudian yang kelima tanggung jawab, yang keenam kelemahan penelitian terdahulu, kemudian yang ketujuh solusi, yang kedelapan definisi variabel bebas, kemudian yang terakhir tahap atau prinsip. Dalam penulisan latar belakang harus terdapat data variabel terikat. Berikut adalah data yang saya kaji dari penelitian saya, yaitu berdasarkan catatan jajaran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri mengungkapkan terdapat 641 perkara judi online dan 1408 perkara judi konvensional. Data ini diambil dari bulan Januari sampai Agustus 2022. Kasus ini dilakukan oleh berbagai kalangan usia. Remaja yang masih duduk di bangku sekolah pun juga melakukan hal tersebut. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Samuel A. Pangerepan menyatakan bahwa sejak tahun 2018 hingga Agustus 2022, Kominfo telah melakukan pemblokiran situs akses terhadap 566.332 konten pada ruang digital yang memiliki unsur perjudian, termasuk platform digital dan situs yang dibagikan terkait dengan kegiatan judi online. Kemudian definisi variabel terikat. Menurut Adli, pada tahun 2015, judi online merupakan media internet yang dipergunakan untuk melakukan judi. Pemain judi online sebelum melakukan permainan sudah harus mempunyai perjanjian ketentuan permainan dan pertaruhan yang akan diberikan. Sedangkan menurut Isjoni pada tahun 2022, judi online merupakan suatu proses permainan judi yang menggunakan jaringan internet. Bagi remaja, judi online bukanlah hal yang asing, bahkan menjadi sangat dekat pada kehidupan remaja. Karena proses permainannya sangat mudah, sehingga remaja menjadikan judi online sebagai hiburan atau permainan yang menjadikan kemenangan berupa uang. Dari beberapa kemuka menjelaskan definisi judi online, dapat disimpulkan bahwa judi online merupakan suatu proses permainan uang melalui berbagai platform media online yang membutuhkan jaringan internet dengan proses yang fleksibel dan menjanjikan kemenangan berupa uang sehingga digemari oleh para remaja. Bab variabel terikat. Praktek judi online di kalangan remaja memiliki beberapa karakteristik penyebab dengan latar belakang remaja dengan berbagai kategori. Karakteristik yang pertama adalah pekerjaan. Remaja yang sudah lulus sekolah ataupun belum lulus sekolah menjadikan judi online sebagai ladang usaha mencari uang, di mana remaja yang masih sekolah untuk menambah uang sakunya atau uang jajannya, dan remaja yang sudah lulus sekolah mempergunakan judi online sebagai mata pencaharian utama untuk mencari uang karena mereka pengangguran. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu latar belakang orang tua. Latar belakang orang tua menjadi penyebab remaja melakukan judi online. Latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan orang tua menjadi faktor dalam proses pola asuh orang tua. Kemudian yang ketiga, karakteristiknya adalah faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan pertemanan sangat berpengaruh untuk remaja melakukan judi online. Jika lingkungan sekitar melakukan judi online dan rasa penasaran berpotensi untuk
mencobanya. Selanjutnya, dampak variabel terikat. Tentunya fenomena judi online memiliki dampak yang signifikan, dampak negatif maupun dampak positif. Dampak positifnya adalah menambah dan memenuhi kebutuhan materi pada remaja itu sendiri. Sedangkan dampak negatifnya, banyak sekali dampak negatifnya yang terjadi dalam kasus judi online. Di antaranya hukuman pidana, tidak bisa membagi waktu, menghabiskan aset keluarga untuk berjudi karena kecanduan, dan masih banyak di antaranya. Selanjutnya, tanggung jawab. Mengenai kasus judi online ini, tentunya konselor bertanggung jawab untuk melakukan pemulihan khusus terhadap remaja yang melakukan judi online. Tak hanya itu, konselor juga harus menyadarkan orang tua untuk mengubah pola asuhnya terhadap anaknya yang pecandu judi online tersebut. Karena bagaimanapun, anak fitrahnya adalah tanggung jawab orang tua. Selanjutnya, kelemahan penelitian terdahulu. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya menggunakan teknik behavioral dengan memberikan stimulus, reward, dan punishment untuk menanggulangi kasus ini. Dengan menggunakan teknik ini, berhasil mengurangi durasi melakukan judi online. Namun dengan adanya reward, membuat pecandu judi online tersebut dengan mudahnya untuk memanfaatkan reward yang diberikan. Kemudian solusi. Dalam penerapan penanganan kasus remaja pecandu judi online, langkah yang tepat untuk melakukan konseling penanganan kasus ini dalam proses konseling adalah dengan menggunakan teknik konseling individual. Namun dalam kasus ini tidak hanya berfokus pada remaja, akan tetapi juga dengan pola asuh orang tua yang perlu dikaji ulang. Dalam permasalahan ini, konselor menyelesaikan permasalahan remaja tersebut dan pola asuh orang tua dengan menggunakan teknik konseling individual. Kemudian, definisi variabel bebas. Menurut Gurnarsa Singge, definisi pola asuh orang tua adalah bagaimana sikap dan cara orang tua untuk mempersiapkan anggota keluarganya untuk mengambil keputusan dan bertindak sendiri, bergerak sendiri, dan bertanggung jawab sendiri atas tindakannya. Sedangkan menurut Mons, menyatakan bahwa pola asuh adalah cara pemberian kasih sayang oleh ayah dan ibu yang memberikan pengaruh besar sebagaimana seorang anak dapat melihat dirinya dan lingkungannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua merupakan bentuk perwujudan cinta kasih orang tua dengan bagaimana sikap dan cara mereka untuk mendidik anaknya. Pola asuh orang tua juga memiliki beberapa karakteristik, di antaranya pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan pola asuh permisif, di mana orang tua selalu beranggapan bahwa pola asuh mereka selalu benar dan baik. Akan tetapi sebaliknya, tidak semua pola asuh yang dilakukan oleh orang tua itu baik dan benar bagi anaknya. Sehingga teknik konseling individual cocok untuk menyadarkan orang tua untuk mengoreksi kembali dirinya. Konseling individual menurut Sofyan Wiles pada tahun 2013 merupakan proses pertemuan konseling dengan konselor yang memunculkan suatu hubungan konseling yang bernuansa report, di mana posisi konselor menempatkan dirinya berusaha memberikan bantuan kepada konselor dalam setiap pengembangan pribadinya dan mengantisipasi masalah-masalah yang dihadapinya. Pendapat ini juga diperkuat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Thoirin pada tahun 2008 yang mengartikan bahwa konseling individual adalah proses pemberian bantuan konselor kepada konseli untuk mendapatkan tujuan permasalahan dan upaya pengembangan konseli sehingga mampu beradaptasi kepada lingkungan sosial dan norma yang baik. Dari pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa konseling individual merupakan proses konseling yang melibatkan konselor dan konseli dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah konseli serta mengembangkan pribadi konseli sehingga dapat melakukan penyesuaian kepada lingkungan sekitarnya. Tentunya proses konseling individual ini bersifat pribadi dan rahasia. Terakhir, tahap atau prinsip.
Dalam proses konseling, agar sesuai dengan prosedur yang dicapai, terdapat tahapan yang harus dilakukan. Khususnya pada konseling individual, terdapat 5 tahapan di antaranya. Yang pertama, tahap pengantaran atau introduction, tahap perjajakan atau investigation, tahap penafsiran atau interpretation, tahap pembinaan atau intervention, dan yang terakhir, tahap penilaian atau inspection. Setelah subbab latar belakang, selanjutnya yang kedua adalah rumusan masalah, di mana dalam penelitian kuantitatif, pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan eksplanatif, di mana pertanyaan dari penelitian yang saya kaji adalah bagaimana pola asuh orang tua terhadap remaja pecandu judi online. Kemudian subbab yang ketiga, tujuan penelitian. Dalam penulisan tujuan penelitian tidak diharapkan untuk menggunakan kata untuk. Tujuan penelitian yang saya kaji ialah mengetahui pola asuh orang tua terhadap remaja pecandu judi online. Kemudian subbab yang keempat atau subbab yang terakhir dalam pendahuluan adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian secara teoritis memberikan sumbangan pemikiran sebagai pijakan referensi yang berhubungan dengan penerapan teknik konseling individual dalam penerapan pola asuh orang tua terhadap remaja pecandu judi online. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.